Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam momentum yang dalam tanda petik istimewa, yaitu peringatan hari Kartini. Sebenarnya hari Kartini jatuh esok hari Sabtu, yang kalau ada peringatannya harusnya setelahnya. Tetapi mengingat hari setelahnya ada ujian bersama ataupun ujian nasional, maka diujikan pada hari ini. Dan alhamdulillah nikmat Allah yang membawa kita bersama, sehingga kita hari ini diberikan rahmat Allah, diberikan umat Allah dalam keadaan yang sangat sehat sekali. Tentunya kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ini juga bagian dari umat Allah, sehingga hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan syafaatnya kelak yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, pimpinan, adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa kelas 10 dan kelas 12. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah momen hari ini peringatan terhadap teman-teman putri kita, bagian dari penghormatan terhadap teman-teman kita, yaitu perempuan, baik teman saya sebagai sesama seorang guru, baik dari Wita, Bu Ulan, Bu Rasina, Bu Idana, dan teman-teman yang lain, serta adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam kampus mengajar angkatan ke-7, yang kebetulan hampir semua kampus mengajar itu dominasinya perempuan. Yang datang ke sini 5-5-nya juga perempuan, serta adik-adik kelas 10 dan kelas 12 yang hari ini hadir. Kita bersama-sama ikut berbahagia serta ikut menyemarakkan dalam tanda artian menghormati emansipasi perempuan. Petugas hari ini perempuan. Saya tidak tahu kenapa pembinanya saya, yang harusnya itu juga perempuan. Tapi tidak mengapa. Sekali lagi, dari petugas-petugas tadi, adik-adik bisa melihat Bapak Ibu guru yang menjadi petugas, ibu-ibu yang menjadi petugas, serta kakak perempuan kalian yang menjadi petugas. Mereka ternyata tidak hanya mampu di dalam disiplin ilmu mereka masing-masing, mengajar matematika, bahasa Indonesia, PAI, tata busana, multimedia, serta kolaborasi kampus mengajar dalam mengaplikasikan ilmunya. Tetapi mereka juga mampu memberikan contoh yang baik. Bisa adik-adik lihat mereka bertugas dengan sangat baik. Artinya mereka itu pernah menjadi seperti kalian, dan kalian belum tentu bisa menjadi mereka. Dari satu langkah ke langkah yang lain, kalian bisa melihat bahwa Bapak Ibu guru kalian serta kakak-kakak kelas kalian mau menggandeng kalian dalam wujud teladan. Bagaimana mereka menjadi petugas, bagaimana mereka menjalankan kewajiban, dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban itu. Sehingga cerminan-cerminan ini marilah kita lihat secara suri tauladannya. Nanti giliran kalian yang duduk ataupun berdiri pada posisi dari teman-teman kita yang ada di depan, itu akan bisa kalian terapkan dengan baik. Dan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari teman-teman yang hari ini bertugas. Terima kasih.
saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Saya tidak tahu latihannya kapan, tetapi hari ini tugasnya sangat baik sekali. Yang kedua, mari kita bedah sedikit makna perjuangan RA Kartini. Mari kita lihat. Kalau kita sedikit membaca sejarah, RA Kartini itu lahir di Jepara pada tahun 1879, kemudian meninggal di Rembang sekitar 1903, atau usianya kurang lebih 25 tahun. Dari apa yang kita lihat, jangan kita ambil emansipasi perempuannya saja. Memang RA Kartini itu terkenal dengan bukunya Gadis Gelap Terbitlah Terang. Tetapi mari kita bedah, sebenarnya perjuangan RA Kartini itu apa? RA Kartini itu sebenarnya memperjuangkan bagaimana kaum perempuan itu bisa belajar, bukan mengubah tradisi. Meskipun dalam perilakunya RA Kartini itu sedikit mengubah adat istiadat yang ada di Jepara, karena dia seorang putri dari bupati yang notabene adatnya itu dalam tanda petik mungkin termasuk sangat kaku. Jadi seorang perempuan harus di rumah, harus dipingit, harus mengerti makna-makna arti-arti seorang perempuan. Tetapi yang dia perjuangkan itu sebenarnya adalah pendidikan. RA Kartini itu mendapat kehormatan pendidikan untuk belajar di sekolah dasar yang itu penyelenggaranya adalah bangsawan Eropa. Kalau tidak salah TLS, yaitu bangsawan Eropa yang membuka bagi khusus putra-putri Indonesia yang mereka memiliki kemampuan ataupun derajat yang tinggi. Dalam hal ini adalah putri ataupun putra dari bangsawan pejabat. Tetapi RA Kartini ini berhenti setelah lulus dari sekolah dasar. Keinginannya adalah melanjutkan pendidikan karena dia ingin setara atau mengeluarkan pikiran-pikirannya untuk kemajuan bangsa. Makanya kenapa RA Kartini masuk dalam pahlawan nasional. Jangan diartikan emansipasinya saja. Emansipasi itu adalah bagian dari apa yang dia perjuangkan di dalam kompleksitas yang dihadapi. Bukan kita kebablasan, ya mohon maaf jika tafsiran saya berbeda. Jadi teman-teman perempuan ataupun adik-adik perempuan ini kodratnya tetap sama sebagai seorang perempuan. Sehebat-hebatnya kalian, tugas kalian paling hebat itu adalah pengabdian di keluarga sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi makna di situ yang harus kita lihat adalah pemberian atau pencurahan pola pikir. Karena kalian, dalam hal ini panjenengan ibu-ibu itu, kalian itu adalah pintu pertama bagi keluarga untuk belajar. Kenapa pintu pertama? Karena rata-rata anak itu dekatnya dengan seorang ibu. Kalau ibu itu tidak mampu mendidik dan mengajar anaknya, maka pendidikan berikutnya bisa entah itu mirip atau entah itu gagal. Karena dari seorang ibu itulah pintu pertama kita belajar. Ya, makanya dalam syariat dan ajaran Islam, hormatilah ibu kita, hormatilah ibu kita, hormatilah ibu kita, dan hormatilah bapak kita. Artinya dari situ perempuan itu adalah pertama kali gerbang anak-anak dan keluarga itu belajar. Jadi jangan dimaknai, oh kita itu emansipasi perempuan harus sederajat. Sederajat dalam arti apa? Harus kita maknai juga. Tidak sederajat dalam segalanya, kan tidak. Artinya ada tuntutannya, ada tuntunannya.
Ya, secara ilmuwan ataupun secara pola pikir saya sangat setuju seorang perempuan itu diberikan kesempatan untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuannya, untuk meningkatkan jati dirinya, dan untuk meningkatkan apa yang dia miliki. Tetapi jangan lupa kodratnya, karena kodrat ini tetap tidak bisa dihindari. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin kita lebih sering memaknai habis gelap di tengah terang. Apa dari apa yang dia perjuangkan ke akademi itu, belajar di Jepara tidak berhasil, meskipun ada titik cerah dia bisa belajar ke Belanda, tetapi seiring berjalannya waktu akademi juga menikah. Mereka dipindah ke Rembang, dan di Rembang itu dia sedikit lebih bebas. Artinya lebih bebas itu apa? Bukan dia itu bebas menjadi seorang istri bupati yang adipati yang bisa seenaknya, tidak. Artinya dia memiliki kebebasan untuk mengatur keluarganya, untuk mengatur apa yang menjadi impiannya. Oh, anak saya harus seperti ini, oh, keluarga saya harus seperti ini. Jadi itu ada maknanya masing-masing. Jadi marilah kita pahami secara mendalam perjuangan dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Ini juga berlangsung untuk kita semua, baik dari kita yang sudah berkeluarga, adik-adik mahasiswa yang baru menjalankan kewajiban serta menimba ilmu di SMK ini, ataupun adik-adik yang nantinya kelas 10 dan kelas 12 ini akan melanjutkan jenjang hidupnya. Ya, mari kita maknai perjuangan era Kartini secara mendalam dalam artian pendidikan. Pendidikan ini sangat penting sekali. Siapa yang mau melanjutkan saya, Bapak Ibu guru, dan adik-adik mahasiswa, kalau bukan kalian? Kalau kalian tidak mampu belajar sekarang, terus kapan? Ya, karena belajar serta pendidikan itu kewajibannya adalah dari kita lahir sampai nanti kita meninggal. Tidak ada jeda di antara itu. Kalau kita tidak mau belajar, ya sudah, berarti artinya kita meninggal. Ya, dari itulah yang harus kita garis bawahi. Mari kita teruskan perjuangan itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena dengan pikiran kalian atau gebrakan kalian dalam ilmu kependidikan, diharapkan kalian bisa mewarnai perjuangan ataupun apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita. Pahlawan-pahlawan dulu itu memperjuangkan tidak hanya pikirannya saja, tidak hanya fisiknya saja, tetapi nyawanya juga diperjuangkan. Ya, mereka tidak sekedar milih merdeka atau pilih mati. Hanya ada dua kata, merdeka atau mati. Nah, sekarang kita itu berada di dunia ini, yaitu dunia merdeka. Apakah kalian sudah menjalankan perjuangan itu? Yang tahu adalah kalian. Yang kedua, apakah kita sudah memaknai dari kurikulum merdeka yang nanti diterapkan sejak tahun ajaran baru menjadi kurikulum nasional, berubah? Kenapa berarti berubah lagi kurikulum ini? Tidak, kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Kenapa dinamakan kurikulum nasional? Karena kurikulum merdeka berlaku di seluruh Indonesia, sehingga disebut kurikulum nasional. Nah, dalam terapan kurikulum merdeka itu, apakah kita maknai merdeka saja? Oh, berarti kita merdeka, tidak usah sekolah, terus yang penting lulus. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi makna-makna itu kadang-kadang kita ambil mudahnya saja. Oh, kita ambil, kita bisa melihat seorang itu dari luarnya. Oh, wong itu lanang. Kenapa? Karena pakai celana dan karena pakai kaos atau pakai baju batik.
oh ini adalah perempuan. Kenapa? Karena pakai kebaya atau karena dia pakai gamis. Padahal belum tentu. Banyak sekali tipuan yang bisa kita lihat itu sebenarnya tidak. Ada laki-laki berambut panjang, apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Belum tentu. Jadi marilah kita itu memaknai dan mengambil segi makna itu jangan secara visual saja, tetapi mari kita hayati dengan baik. Adik-adik mahasiswa datang ke sini itu memiliki makna, yaitu kolaborasi dan aksi. Aksi itu berarti dimaknai adik-adik ini berarti mengimplementasikan ilmu yang akan dia gunakan nanti. Setelah dia belajar di kampus, diaksikan di sini untuk dijalankan setelah mereka lulus dari kampus mereka. Kolaborasi itu maknanya adalah menggabungkan apa yang dia dapat di kampus dengan apa yang ada di lapangan. Apakah SMK atau SMP yang dia dapat. Nah, itulah mana-mana yang harus kita pahami. Serta Bapak Ibu Guru yang notabene sudah menjalankan ataupun sudah berjalan dalam mengarungi rumah tangga tentunya lebih paham. Serta adik-adik yang masih belajar di sini, yang esok hari dalam arti hari Senin, yang kelas 12 adalah menempuh ujian akhir. Karena setelah esok hari tidak ada ujian setelah ujian besok. Yang menurut jadwal sampai tanggal 29 April. Itu harus kalian pahami. Apa yang harus kalian lakukan? Maka salah satunya bisa kalian renungkan dari apa yang sudah dituliskan serta apa yang sudah dicontohkan dari takdir ajeng-takdir. Belajar berjuang, belajar berjuang. Dia belajar untuk karena dia sadar atau dia tahu bahwa keluarga khususnya dirinya memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan adat keluarga. Jadi kalau ada dulu itu yang lebih tua itu wajib dihormati. Dalam arti dihormati itu jika ada Bu Ita di depan, kok ada Mbak Sonia di depannya, maka Mbak Sonia wajib menundukkan kepalanya dan wajib mencium tangannya. Itu adalah adat yang ada di keluarga Raden Ajeng Kartini. Tetapi Raden Ajeng Kartini berusaha mengubahnya, tidak bersifat kaku harus mundur ataupun jalan seperti yang sudah mereka jalankan. Tetapi rasa hormat itu lebih diberikan pada istilahnya bagaimana kita itu mampu menghormati secara utuh keluarga kita ataupun menghormati secara utuh kakak-kakak tertua kita atau orang tua kita. Jadi mari kita maknai secara dalam, jangan secara garis besarnya. Raden Ajeng Kartini apa? Emansipasi perempuan. Emansipasi perempuan apa? Berarti semua perempuan duduk sejajar dengan laki-laki. Ya, itu semuanya ada kodratnya masing-masing. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama untuk selalu tidak melupakan apa yang sudah digariskan para pejuang pendahulu kita. Tetapi jika kita itu mengikuti ajaran agama kita, ya kita harus mengutamakan agama. Karena undang-undang yang tidak bisa diubah adalah Al-Quran. Maka ikutilah Al-Quran itu dengan segala petunjuknya berupa hadis dan juga fikih yang mengikutinya. Tetapi kalau kita menjalankan hari-hari kita, mari kita berpedoman pada perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Dari mereka lah kita belajar, dari mereka kita akan meneruskan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi semua sivitas akademik SMK Soria. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa, cukup membanggakan, karena momentum inilah kita harusnya mampu berpikir
dan momentum inilah menjadi sebuah peringatan. Peringatan itu tidak harus dilaksanakan setiap hari, tetapi peringatan itu dilaksanakan sebagai pengingat, media mengingatkan. Oh, ternyata dulu ada kejadian seperti ini. Oh, ternyata besok juga ada kejadian seperti ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap berpedoman satu adalah kita sebagai budaya orang Indonesia, orang Timur, dan yang kedua kita tidak melupakan belajar, dan tentunya yang ketiga kita tidak melupakan jati diri kita masing-masing. Karena dari ketiga hal inilah kita akan membentuk entitas dan membentuk jati diri. Kita mau jadi apa dan kita mau kemana, dan kita itu membawa langkah kita itu kemana. Itulah yang akan menentukan masa depan kita, dan itulah yang akan menentukan hasil dari apa yang kita lakukan. Kalau kita lengah, ya tidak mustahil apa yang kita perjuangkan akan sia-sia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh penutup. Alhamdulillah.